Apalagi kayak TikTok itu cepet banget FYP-nya kan. Ya, jadi ya paling balik lagi sih ya, kesadaran lagi, kepedulian, terus juga pemikiran, itu sih yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jubel, kembali lagi ke episode baru Jubel Inspiratif yang selalu menghadirkan tamu-tamu yang menginspirasi. Bersama saya Fauzia Fadila, Duta Literasi SMA Negeri 17 Palembang. Nah Sobat Jubel, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu-tamu yang aktif banget nih untuk menyuarakan isu-isu lingkungan. Boleh dong perkenalkan dirinya terlebih dahulu? Halo Sobat Jubel, kenalin aku Aurelia Kayla Amanta dari kelas 11 4 yang sekarang menyandang gelar sebagai Green Ambassador di Sumatera Selatan. Halo semua, perkenalkan nama aku Keisha Akilah Nayada dari kelas 11 2 sebagai Green Ambassador Sumatera Selatan. Nah, mereka ini Sobat Jubel merupakan Green Ambassador yang baru banget ya dilantik di Jakarta ya. Iya, betul Kak. Nah, sebenarnya apa sih Green Ambassador itu? Kalau Green Ambassador sendiri itu merupakan representasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk masyarakat publik, Kak. Seperti yang kita tahu kan kalau misalnya KLHK itu sebenarnya itu ranahnya itu masyarakat. Jadi diharapkan Green Ambassador ini menjadi jembatan tuh antara masyarakat publik, khususnya anak-anak muda, generasi-generasi yang masih masa-masanya berjaya untuk bisa dapat lebih kenal dengan lingkungan. Juga kita bisa menyuarakan aspirasi mereka kepada pihak kementerian langsung seperti itu, Kak. Mungkin bisa juga disebut sebagai seseorang atau generasi muda yang mengajak generasi muda lainnya untuk ikut serta dalam menyuarakan dan juga memperhatikan kepedulian terhadap lingkungan ya untuk menyelesaikan isu-isu lingkungan. Waduh, keren banget nih. Tapi pasti susah banget juga nggak sih jadi Green Ambassador-nya? Nah, jadi apa nih yang kalian lakukan supaya bisa sampai ke tahap ini menjadi Green Ambassador? Banyak sih yang kita lewatin kemarin. Banyak stepnya. Awalnya kan kami ditunjuk sebagai delegasi di SMA 17 ini untuk mewakili sebagai awalnya itu kami Green Heroes namanya, Green Youth Movement nama kegiatannya itu. Nah itu kami melaksanakan in class selama 5 hari yang dimana itu tuh kita itu diberikan sebuah materi untuk kita pelajari mengenai lingkungan-lingkungan, isu-isu lingkungan yang terjadi di Indonesia ini, Kak. Dan juga kami juga kemarin lebih untuk membangun kerjasama tim ya yang dimana kami bertemu banyak teman-teman di sekolah lain yang dimana sama-sama hebatnya juga. Jadi lebih ke Green Ambassador itu kan setelah kita dilantik, dan sebelumnya itu Green Ambassador itu kita itu menjalankan program pendidikan juga, Kak. Jadi sama aja kayak kita sekolah kayak gitu nih. Kita sekolah di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Itu kalau di Sumsel sendiri itu ada 5 balai. 5 balai itu yang memfasilitasi supaya kita bisa melaksanakan kegiatan tersebut. Nah kayak gitu. Jadi memang step 1-nya itu ada namanya in class. In class ini lebih ke materi atau pedalaman materi gitulah mengenai isu-isu lingkungan. Gimana kita dapat mengatasi atau apa aja sih upgrade tentang isu lingkungan yang ada di Indonesia maupun yang ada di dunia. Nah selanjutnya itu kan kita in class itu selama 5 hari, selama 1 minggu lah kayak gitu. Dan setelahnya kita menjalani ada namanya tuh mentoring. Mentoring itu online kita. Kalau in class kan kita offline tuh datang langsung ke balainya. Malah kemarin itu kami nggak datang waktu minggu pertama masuk di kelas 11. Jadi kita tuh datang ke balainya, namun setelah mentoring itu 1 bulan itu 4 minggu kita online sistemnya, belajarnya online. 1-2 bulan kami kemarin mentoring. Itu lebih untuk membangun karakter kita, bagaimana cara kita nantinya menghadapi mengenai isu-isu lingkungan. Kita diajarin tentang public speaking, terus juga cara green lifestyle yang baik. Terus kita kemarin sempat ada pekan generasi ya. Jadi setelah mentoring tuh kan kalau in class kita lebih ke materinya, kalau misalnya mentoring itu kita dididik supaya kita tuh bisa mengimplementasikannya langsung ke masyarakat kita. Dan setelahnya kita tuh ada namanya pekan generasi hijau. Pekan generasi hijau tuh lebih ke lebih ke merayakan kalau misalnya kita tuh sudah selesai pendidikan, lalu
Nah, di Pekan Generasi Hijau inilah kita bisa langsung mengimplementasikan. Nah, di situ banyak. Kalau dari Sumsel sendiri kemarin itu ngadain camping ya. camping and planting. Jadi kita camping dan juga melakukan penanaman. Yang serunya juga kita yang menyelenggarakannya juga ya, kayak dari kita untuk kita. Jadi itu benar-benar pengalaman yang baru banget buat kami dan sangat seru. Iya, Asik betul. banget ya berarti. Nah, jadi berarti kalian kayak melalui banyak hal banget nih ya sampai Bener. bisa dilantik menjadi Green Ambassador. Nah, kalau di Jakarta sendiri gimana tuh cerita kalian? Boleh dong kayak apa aja yang kalian lakukan, sharing-sharing sedikit. Kalau misalnya di Jakarta sendiri, nah kan kita itu ke Jakartanya itu rame-rame ya dari gabungan dari Simpul Belajar, kelima Simpul Belajar itu. Nah, kalau kemarin setelah kami sampai di Jakarta, itu kan kami sekitar sampai jam 11. Di jam 2 dan jam 3 itu kami sudah harus langsung ke Menggala atau tempat kami di wisuda. Itu kementerian. Iya, Kementerian Lingkungan. Jadi itu nama KLHK. Ya. Berarti langsung banget ya dari kayak Sampai langsung Jadi, untuk gladi bersih. Kebetulan kemarin alhamdulillah kita kepilih untuk menunjukkan kesenian gitu Kak Dari Sumatera dari Selatan. Sumatera Selatan. Jadi kami kemarin tari tangga ya, yang dimana makanya kami langsung ke situ dikarenakan mau gladi bersihnya. Jadi memang kemarin itu kita itu dikasih kesempatan untuk seleksi penampilan dari daerah masing-masing. Dan Sumsel itu mau menampilkan tari tanggai. Dan fun fact-nya ya Kak ya, ternyata yang tampil pada hari H itu cuma ada 2, dari Sumsel dan dari Bali. Jadi dari seluruh Indonesia yang seleksi itu yang dipilih cuma Sumatera Selatan sama Bali. Jadi memang kan kita itu gak cuma ada Green Youth Movement atau yang untuk anak-anak SMA ya. Jadi kita itu ranahnya sebenarnya sudah luas. Karena ada juga pendidikan yang namanya itu Green Leadership Indonesia. Itu untuk kakak-kakak yang memang sudah di mahasiswa yang sudah berada di universitas kayak gitu kan. Nah, jadi kemarin itu di GYM delegasinya itu dari Sumsel yang bisa nampil. Nah, jadi memang dari GYM 1 juga dari GLI 1. Dari GLI itu yang dari Bali yang sudah saya sebutkan tadi. Oh, yang global. Yang tadi Bali leadership itu tadi. Jadi kami berkesempatan untuk menunjukkan kesenian tadi mewakili GYM. Waduh, keren banget sih memang. Nah, kalau sebenarnya kalian setelah nih sudah menjadi Green Ambassador, sudah dilantik, bahkan punya kesempatan juga untuk kayak menampilkan salah satu kebudayaan dari Sumatera Selatan. Nah, setelah menjadi Green Ambassador ini, apa nih kayak yang ingin kalian lakukan untuk Sumatera Selatan atau mungkin buat SMA Negeri 17 Palembang? Oke. Jadi kalau misalnya untuk kita mungkin dari kita dulu ya, di SMA 17 dulu kayak gitu. Jadi kan kita memang sekarang sudah memiliki organisasi. Apalagi itu kita sudah punya brand Green Ambassador kayak gitu. Dan didukung dengan kita berdua sendiri, itu memang merupakan anak-anak duta cinta lingkungan. Nah, jadi aku mau di tahun ini, apalagi kita sudah punya 4 Green Ambassador loh di 17 pada tahun ini, dan juga kakak kita kemarin kan, jadi total ada 6. Jadi aku mau Green Ambassador itu nggak cuma sebagai label ya Kak ya. Jadi memang kita itu yang berperan langsung sebagai icon di SMA 17 agar apalagi kita SMA di Wiyata kayak gitu kan. Jadi memang aku harap kita itu dapat disorotnya itu untuk kebaikan-kebaikan di internal kita sendiri kayak gitu. Lebih untuk meningkatkan kepedulian tentang peserta didiknya. Karena percuma kalau misalnya kita punya aksi-aksi yang bagus, namun masyarakat atau warga-warga 17-nya itu masih kurang peduli. Jadi mungkin lebih meningkatkan kepedulian masyarakat mengenai isu-isu lingkungannya itu. Apalagi kan didukung karena kami berdua ini anak-anaknya cukup banyak tuh sering bersosialisasi. Jadi aku harap teman-teman kita dulu yang kita ajak lanjut nanti bisa ke adik-adik dan ke kakak-kakaknya kayak gitu. Kita juga setelah Green Ambassador ini ada lagi ya organisasi, kita bakal masuk organisasi namanya Green Heroes Sriwijaya Kak. Nah itu kalau yang seperti kakak tanyakan tadi, itu kan sebelumnya sudah bilang kita sudah sampaikan untuk di 17. Kalau Green Heroes Sriwijaya ini untuk di Sumsel, Sumatera Selatan.
Oh, jadi beda ya Iya. Green Ambassador sama Green Heroes. Iya. ini? Iya, jadi Benar. Green Ambassador itu kan untuk se-Indonesia itu gelarnya. Nah, terus nanti kami membangunnya itu atau mewujudkannya itu melalui Green Heroes Sriwijaya ini, Kak. Jadi kami di Sumsel itu bergeraknya dibantu oleh Green Heroes Sriwijaya itu, Kak. Jadi ada naungan lagi karena Green Ambassador itu ada di seluruh Indonesia. Kalau di Sumsel itu kita bergeraknya di bawah nama Green Heroes Heroes Sriwijaya. Sriwijaya. Jadi memang organisasi lagi untuk kita di Sumatera Selatan. Iya. Apalagi Green Heroes Sriwijaya itu kan sudah berdiri 1 tahun tuh dari tahun Lalu, kemarin, ya. dari tahun lalu itu sudah menjadi sorotan di nasional. Di Kak. nasional. Malah Sumatera Selatan ini kita didatengin langsung sama Sama Pak Halid. Pak Halid itu kepala Institut Hijau. Nah, jadi memang karena anak-anak Green Hero sebelumnya itu memang aktif-aktif, terus juga bisa sampai didatengin Iya. tuh sama Pak Pak Halid Halid, langsung. ya. Apalagi juga kemarin itu ada anak dari Sumatera Selatan yang diajak langsung sama Ibu Menteri Siti Nurbaya ke Boyolali. Betul. Jadi menurut aku itu sebuah pencapaian, dan aku harap di tahun ini anak-anaknya juga seperti itu. Kita Iya. bisa menghadirkan orang-orang yang memotivasi kita itu untuk datang langsung ke Sumatera Selatan. Betul. Kemarin juga karena ada COP ya Yel ya, dari Iya. Sumatera Selatan, delegasi COP yang dimana ke luar negeri ya Yel ya, Iya, ke benar. ke Dubai ya, ya, Dubai. ya. Jadi memang diharapkan Sumsel itu kan sudah sudah ter-highlight Iya. tuh Iya. di Indonesia. Indonesia, iya. Jadi aku pengennya di tahun kita juga seperti itu. Oke. Jadi kayak tadi kan ada juga kayak Pak Halid ya Iya. yang datang ke Sumatera Sumatera Selatan Selatan. sama Ibu Siti Siti Nurbaya. Nurbaya, Kalau dari kalian sendiri, tokoh yang menginspirasi kalian untuk kayak menyuarakan isu-isu lingkungan itu siapa ya? nah kebetulan Wah, banget. kebetulan ya. Iya, Pastinya- kita ada mention Iya, Pak Halid tadi. Muhammad. Karena bener-bener Pak Halid itu kan kita sudah sempat ngobrol langsung, Iya. bahkan kemarin sudah sempat makan bareng Iya, malah Kak. dari awal kita ketemu Iya. udah kayak bener-bener energinya tuh kayak aduh masuk banget sama kita. Iya, bener-bener kayak dari sebelum kita ada di Green Earth Movement itu sudah menjadi tokoh Iya. yang menjadi panutan aku sendiri, dan juga Di mungkin bidang lingkungan, iya, ya di kan? bidang lingkungan. Karena sebelum GM juga kan kita memang aktif di bidang lingkungan ya lingkungan. teman-teman ya. Jadi Pak Halid itu memang merupakan motivator terbesar lah Iya. untuk kami. Apalagi kemarin sempat ketemu Ketemu langsung, langsung, Pak Halid ngobrol juga baik langsung, banget dan foto langsung Jadi kayak ya memang pantas Iya, sih untuk kita jadikan panutan kayak iya. gitu. Terus juga ada salah Aduh, satu salah orang satu. lagi yang support kami banget Bener-bener di kami GM. bener-bener membuka wawasan kami banget, kayak wow, ternyata dari orang ini tuh bener-bener kita tuh bener-bener tahu bahwa Belajar ada banyak. beneran orang yang peduli terhadap lingkungan kayak gitu loh. Itu mungkin Siapa kita tuh? boleh mention namanya, Boleh, itu adalah boleh. Kak Kak Tabita. Kak Tabita dari kelas 12 itu SMA 12 17. iya. Jadi memang Kak Tabita sendiri merupakan sosok yang memotivasi kami, memberi kami support. Kan nggak mudah ya Kak ya, Iya, kita bisa untuk sampai jadi Green sejauh Ambassador ini. ini. Kak Bita itu merupakan support terbesar kami Iya. juga, salah satu support terbesar kami di bidang Iya, lingkungan. dia kayak selalu gitu. ngingetin kami, ayo kalian harus kayak gini, yang kayak bikin kami sampai di detik ini. Waduh, keren banget ya berarti Kak Bitanya. Keren Iya, banget. keren banget kami, sih. kami bangga banget ya Yel ya. Iya. Nah, terus kalau misalnya kalian ini kan sudah aktif banget untuk menyuarakan isu lingkungan dari bahkan sebelumnya ya. Nah, kedepannya ada nggak kalian mau ikut organisasi yang lain yang bukan kayak bukan mengenai isu lingkungan gitu? Tentunya pasti Kak. Pasti, Karena kalau misalnya kita kaitkan organisasi dan juga ranah kita di lingkungan, aku sangat support banget kalau misalnya kita mau ikut organisasi lain. Karena kan kita itu perlu relasi ya. Iya. Nah, untuk kita menyuarakan isu-isu lingkungan juga, kita punya kalau misalnya kita sudah tergabung tuh dalam organisasi lain, Jadi pastinya lebih kita mudah ya bakal kan lebih untuk mudah membangunnya. Iya, apalagi ranah kita nggak cuma di situ-situ aja. Nanti kita semakin meluas, pastinya juga nanti teman-teman di di sekitar kita pasti juga ikut terpengaruh dengan apa yang kita bawa seperti itu. Karena biasanya paling berpengaruh itu teman-teman ya Yel ya, Iya. karena kayak biasanya lebih masuk itu saran dari teman-teman yang bisa didengerin kan. Apalagi Kenzi ya. Iya, kan betul. ikut-ikut ya. FOMO. Jadi Mungkin dari situ bisa kalau kita manfaatin kan kita buat hal-hal manfaatin tuh positif. kalau misalnya jadi nggak semua Iya. hal negatif itu
menujunya ke negatif. Kalau misalnya kita bisa ya, kita merubah pandangan kita, kenapa enggak? Contohnya ya, kita lagi buka rekrutmen buat organisasi kecil kan, dari teman-teman kan kita bisa tuh buat ngajakin yang mau join ya kan. Apalagi siapa tahu di tahun depan nanti adik-adik di bawah kita itu bisa menjadi delegasi juga dari SMA 17 untuk menjadi Green Ambassador selanjutnya. Karena yang tahun lalu itu kan Green Ambassador-nya cuma 2 dan alhamdulillah nambah, jadinya sekarang 4 kan tahun ini. Bisa jadi peluangnya lebih banyak lagi buat tahun selanjutnya. Kita berdoa aja gimana baiknya ke depannya sih. Keren deh, keren banget memang. Nah, terus kan kalau kalian tadi mention kayak kalian bisa ngajak teman-teman yang lain dari organisasi lain buat ikut menyuarakan nih, ikut dalam isu-isu lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, kalau bagi kalian sendiri tantangan terbesar untuk menjaga konsistensi untuk tetap menyuarakan isu-isu lingkungan itu apa ya? Pemikirannya ya, pemikiran orang-orang. Karena yang kayak kami sempat singgung tadi, bahwasanya kalau misalnya aksi-aksi kami sudah keren, juga dibantu dengan support, teknologi dan lainnya, tapi kalau misalnya orang-orangnya belum sadar, kurang, percuma. Makanya tantangan terbesar tuh pemikiran sih. Pemikiran dan dari diri kita sendiri sih menurut aku. Jadi faktor menghambat itu nggak cuma dari luar, tapi internal juga ada ya Naya. Karena nggak semua dari luar itu bisa kita salahkan, tapi kita juga harus introspeksi diri kita sendiri. Gimana kita mau konsistennya itu tadi, gimana kita mau konsisten mengingatkan, itu memang dijaga dari dalam diri kita sendiri, Kak. Jadi kita membawa lingkungan kita dan kita juga untuk mengontrol, memimpin diri kita sendiri untuk tetap bisa ambil alih dalam bidang tersebut sih Kak. Mulai dari lingkungan sekitar ya kan. Karena kalau misalnya contohnya ada sampah nih di lantai yang kita lihat, terus kita mikir udahlah nanti kan ada yang ngambil, ada yang ngambil. Kalau misalnya semuanya mikir kayak gitu, siapa yang bakal ngelakuinnya kan? Ya itu penting banget ya berarti. Banget jadi. Nah berarti kalian kayak juga bisa ngajak-ngajak teman kalian buat mulai dari diri sendiri dulu ya. Iya betul. Baru kita bisa mengajak teman-teman yang lain gitu. Nah kalau dari diri kalian, kalau misalnya diri kalian sudah yakin bisa melakukan, bisa berkontribusi untuk lingkungan, gimana tuh cara kalian buat ngajak generasi muda yang lain buat ikut juga nih kayak kalian? Jadi kalau menurut aku sendiri, itu kan lebih ke gimana biar generasi muda itu tertarik ya. Aku pengennya itu, karena setelah aku analisis, anak-anak muda itu kan banyak yang namanya kayak kita udah mention tadi itu FOMO ya kayak gitu. Nah, lebih ke FOMO itu bisa dimanfaatkan tadi kan. Jadi aku pengen nanti itu semakin banyak tuh yang namanya organisasi-organisasi yang terkait di lingkungan. Jadi kan kalau misalnya semakin banyak, bakal semakin banyak juga dong anak-anak yang terangkul. Jadi mereka itu kalau misalnya sudah berada di dalam suatu organisasi, pasti mereka memiliki rasa tanggung jawab tuh kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya ranahnya itu wadahnya itu sudah ada, pasti bakal semakin mudah anak-anak itu. Jadi yang aku pengen terutama di Sumsel sendiri itu semakin banyak generasi organisasi yang bergerak di bidang lingkungan. Berarti kalau sekarang nih, kalau di Sumsel sendiri ada nggak sih kayak komunitas lain selain Green Ambassador yang memang atau yang kalian rencanakan itu bisa kayak kira-kira mendukung program support kita gitu ya? Kalau misalnya di kolaborasi misalnya kan kami di sekolah ada yang namanya Ducil. Nah Ducil itu bisa kita ajak untuk kolaborasi dengan Green Heroes Sriwijaya, yang dimana kami sama-sama udah mempunyai relasinya ya kan. Terus juga itu dari sekolah sendiri, lingkup sekolah lah. Kalau misalnya di Sumsel itu sudah ada yang namanya Green Generation tuh. Nah, iya betul. Kemarin sempet juga tuh Green Generation Sumsel itu sudah ada Kak. Itu sudah mereka kita berkolaborasi lah, sudah mengundang Green Heroes Sriwijaya. Jadi memang sudah ada kolaborasi di antara kedua organisasi tersebut untuk menjalankan, kita itu ada kegiatan di Kambang Iwa kemarin. Jadi kita keliling Kambang Iwa itu untuk bersih-bersih untuk merayakan juga ulang tahunnya Green Generation. Jadi memang sebenarnya itu sudah ada beberapa gitu kalau organisasi yang bergerak di bidang lingkungan. Cuman memang belum sebanyak itu gitu. Jadi memang diharapkannya menjadi lebih banyak sih. Sebenarnya untuk membangun itu lebih ke ujung-ujungnya relasi. Karena kan dari teman ke teman kan bisa. Nah kalau
kedepannya kalian membuat perubahan besar untuk khususnya di Indonesia gitu tentang lingkungan, apa sih permasalahan tentang lingkungan di Indonesia yang mau kalian ubah gitu? Oke, mungkin dari aku dulu kali ya. Boleh. Kalau aku sendiri, kalau misalnya harapan itu kan sama aja kayak mimpi ya Kak ya. Iya. Aku itu pengen banget kalau Indonesia ini menerapkan sistem seperti di Swedia Kak. Oh, gimana tuh? Jadi kita itu memanfaatkan sampah yang itu merupakan titik teratas permasalahan lingkungan di Indonesia itu kan sampah ya. Iya. Nomor Itu 2 ya, kita kan Indonesia. kalau iya. sampah terbanyak sampah tuh nomor terbanyak 2 kan. kita. Bener-bener. Jadi aku pengennya sampah itu kita ubah menjadi energi. Jadi pembangkit listrik tenaga sampah. Oh, Di keren, Swedia keren. itu sudah ada Kak. Aku kemarin itu waktu inklas sempat ngobrol juga sama memang kakak-kakak di dinas langsung yang mengerti tentang bagian ini. Memang yang yang menghambat kita untuk mengadakan inovasi ini tuh memang dari banyak faktor sih sebenarnya. Cuman kan memang itu dari pemerintah sendiri ya. Harapan aku Indonesia di beberapa tahun ke depan itu sudah ada tuh yang namanya pembangkit listrik tenaga sampah, karena untuk mengurangi sampah ya memang harus kita manfaatkan menjadi alternatif lain kayak gitu. Yang lebih bermanfaat ya. Karena kan nggak bisa tuh sampah Iya, hilang tiba-tiba itu nggak bisa. Apalagi sampai dibakar itu nggak bisa, itu malah berdampaknya menambahkan tuh polusi. ya, Makanya kayak berdampak lebih banyak, lebih besar sih. Terus juga paling yang mau diubah juga gimana cara untuk menyebarkan mengenai isu-isu lingkungan ini Iya. sih. Aku juga sempat kepikiran buat yang orang sempat nge-repost tentang Gaza itu. Nah itu nantinya bisa iya. tuh kita buat nyebarin tentang lingkungan itu melalui hal kayak gitu. Jadi, Iya, jadi kita memang bisa sosial nge-repost, media ya. sosial Kalau media. internet, Sosial media lagi. Iya, benar, karena biar kayak yang paling di-retweet terus iya. tuh. Karena kan Gen Z kan, sosial Iya. media itu kayak Pasti selalu dibuka iya, tuh tiap harinya. tiap hari, apalagi kayak TikTok itu cepet banget FYP-nya kan. Iya, jadi ya paling balik lagi sih Iya. kesadaran lagi, kepedulian, terus juga pemikiran, itu sih yang paling penting. Nah, udah banyak banget yang kalian sharing ya dari awal, mulai dari perjalanan kalian menjadi Green Ambassador, terus bahkan harapan kalian untuk Indonesia. Nah, kalau misalnya buat generasi muda sendiri nih, pesan kalian itu apa ya? Kalau menurut aku ya, untuk generasi muda sendiri itu kalian itu boleh mengikuti perkembangan zaman. Boleh banget malah. Cuman kalian jangan sampai acu tak acu dengan Iya, hal-hal betul. sekitar kalian. Salah satunya ya lingkungan tadi. Iya. Anak-anak muda sekarang itu kan banyak lebih ke mengandalkan orang lain. Aku nggak mau generasi kita dan generasi selanjutnya itu memiliki pemikiran tersebut. Jadi memang lebih ke kesadaran kita sendiri ya Kak ya. Jadi aku harap teman-teman Green Ambassador terutama yang sudah ada di seluruh Indonesia, apalagi di Sumatera Selatan, kalian jangan cuma menyandang gelar sebagai Green Ambassador, tapi tanamkan dalam diri kalian Green Ambassador itu kewajibannya itu apa, dan juga tanggung jawab yang kalian emban itu apa. Jadi kalau misalnya sudah memiliki kesadaran dari kita, pasti kita tidak sungkan tuh ngajak teman-teman yang lain, memperingati teman-teman yang lain untuk hal-hal terkait. Dan Kayak juga gitu sih, Kak. FOMO. Kalau FOMO itu kan kayak tadi ikut-ikutan tadi boleh kalau misalnya dalam kebaikan, tapi kalau dalam kenegatifan kayak misalnya nggak usah lah, nanti ada yang ngebuang sampah misalnya itu kayak jangan sih ya kan. Karena kayak Jadi menurut aku kita juga anak muda itu harus punya pendirian ya Kak ya. Karena kalau misalnya mudah disetir temen tuh bahasanya. Kalau disetir teman itu dalang dari dalam permasalahan menurut aku. Jadi kalau misalnya contoh aja kayak yang sudah Nayada bilang tadi, udahlah. Udahlah, ikut aja. Udahlah, buang sampah aja. buang sampah aja gitu. nggak ada kotak sampah yang dekat nih. Gimana generasi kita mau maju? Gimana yang katanya Indonesia emas itu mau ada kalau misalnya ya kan? generasi mudanya aja punya pemikiran yang kayak gitu. Jadi aku harap nanti kedepannya bakal banyak wadah-wadah yang menaungi generasi muda untuk dapat berkarya, terus di bidang yang memang positif sih Kak, kayak gitu. Setuju banget sih, kita kayak sebagai generasi muda memang sudah tugas kita untuk juga menyebarkan, tetapi juga tidak mengikuti yang negatifnya, perkembangan zamannya yang positif aja. Nah, kalau
pesan terakhir deh, pesan lagi, maksudnya kayak dari diri kalian, moto kalian itu apa? Boleh nanya. Buat biar kayak kalian selalu semangat. Kalau aku mungkin kalau moto hidup yang selalu aku tanemin ya, aku selalu nanemin ke diri aku, kalau kamu pengen sesuatu, kalau kamu pengen ini nih, kamu harus berusaha, kamu harus kejar sampai kamu bisa dapetin itu. Karena aku yakin kalau misalnya kita udah usaha semaksimal mungkin, yang di atas pasti bakal ngasih kita yang terbaik sih. Ya, kalau dari aku sendiri yang aku pegang selama ini sampai bisa menjadi Green Ambassador sampai saat ini, itu aku lebih ke moto aku itu jangan jadiin kegagalan kita tuh sebagai apa ya, kita memandangnya tuh sebagai ujian gitu. Itu salah sih menurut aku. Jadiin kegagalan itu sebagai apa ya, pembelajaran bagi kita dan juga pengalaman bagi kita. Karena menurut aku, even kita gagal pun, aku yakin ada yang kita dapat dari situ. Itu udah realize, aku udah merasain sendiri. Sampai apa ya, kalau misalnya kita memandangnya itu dari sudut pandang tersebut, itu akan membangkitkan semangat kita lagi, Kak. Apalagi kalau misalnya didukung sama sifat kita yang mau terus mencoba, itu sangat, jadi itu merupakan combo yang sangat tepat sih menurut aku. Lebih ke ngeyakinin diri kalau misalnya hal ini tuh ada artinya kayak gitu, pasti ada yang lebih baik daripada itu sih. Jadi kalau kita gagal pun, aku yakin ada hal yang kita dapetin. Pembelajaran sekecil apapun itu kita dapet. Memangnya juga kayak usaha kita untuk mencapai apa yang kita mau itu nggak akan mengkhianati hasilnya. Walaupun kita gagal pasti bakalan diganti sama yang lebih baik lagi. Benar banget. Baiklah Sobat Jubel, untuk episode kali ini sampai di sini dulu. Saya Fauzia Fadila dan teman-teman yang lain yaitu Kesha dan Aurelia pamit undur diri. Belajar bersama, maju untuk semua, kita pasti bisa. Terima kasih. Bye. Salam literasi dan lestari. Salam lestari dan literasi. Salam.